Sekarang kita mau ngapain sih di sini? Kita di sini akan review Huawei MatePad Air. Huawei device ini tuh dia ngerilis tablet yang keluarnya itu di kelas mid-end yaitu MatePad Air. Meskipun tablet ini ditempatin di kelas mid-end, tapi tablet Huawei MatePad Air ini udah bisa ngalahin performa laptop atau udah bisa jadi daily driver kalian tuh tergeser. Nah, kenapa sih kok bisa? Berikut ini gue akan jelasin hal-hal apa aja yang bisa bikin MatePad Air ini worth it untuk dibeli. Sekarang kita bakal bahas desain dari Huawei MatePad Air ini sendiri. Kalau di sini tuh Huawei MatePad Air ini didesain secara minimalis, elegan, dan juga dia tetap simple, jadi nggak yang rame-rame gitu. Nah, di sini juga kayak yang kita dengar MatePad Air, ternyata Air itu adalah singkatan dari Aesthetic, Innovation, sama Refreshing. Dan gue juga baru tahu kalau Air itu adalah singkatan. Pada bagian belakang dari tablet ini, MatePad Air ini tuh pakai bahan finishing frosted dan anti sidik jari. Jadi kalau misalkan tangan kalian kotor atau tangan kalian lagi keringetan mungkin itu dia kalau misal kita pegang itu nggak akan ngebekas. Jadi kalaupun kita pegang bodinya itu tetap bersih, jadi nggak akan kelihatan kotor atau kelihatan sidik jari kalian ataupun lengket mungkin juga. Jadi kalian itu nggak perlu pakai casing tambahan supaya tabletnya nggak kotor, jadi tetap bersih terus juga tetap kelihatan bagus. Nah, kalau kita ngomongin warnanya, kalau di sini tuh Huawei MatePad Air ini dia nambahin warna colorway putih. Selain warna bawaannya itu graphite black, di sini juga dia nyediain warna putih gitu. Kita lanjut ke display. Kalau kita ngomongin display di sini kan kita ngomongin layar deh. Layarnya ini dari Huawei MatePad Air ini dia itu punya ukuran sebesar 11,5 inch full view display dengan refresh rate sebesar 144 Hz kayak kebanyakan tablet flagship yang ada di pasaran. Nah, ada juga tablet-tablet flagship yang masih nawarin refresh rate cuma 120 Hz. Uniknya ini dari tablet MatePad Air ini dia itu punya display rasio sebesar 3:2. Dimana ini tuh bakal mudahin kita buat kalau misal kita nonton entertainment atau kita mau bekerja, itu tuh dari rasionya udah nyaman untuk kita pakai. Jadi nggak mengganggu kayak mungkin kekecilan atau gimana, nggak akan kayak gitu. Selain itu tablet MatePad Air ini juga ada sertifikasi TUV, flicker free dan low blue light yang bikin mata kita nyaman. Jadi warnanya tuh nggak terlalu nyolok ke mata gitu. Juga kalau misal kita nontonnya lama atau kita punya kebutuhan yang harus ngelihat tablet lama tuh bikin mata kita nggak sakit dan nggak capek juga.
Kalau menurut kalian ukuran dari yang tadi gue bilang itu masih kurang luas atau kurang lebar, di tablet MatePad Air ini dia itu bisa di-extend ke monitor. Kalau di-extend itu pakai koneksi wireless dan colokan USB. Jadi kalau misal mungkin kayak kalian lihat editor-editor atau gamer-gamer, itu kan biasanya dia pakai tablet atau laptop terus disambungin ke monitor. Jadi penglihatannya bisa jadi luas, jadi lebar. Nah, kira-kira kalau misal kalian mau sambungin ke monitor akan kayak gitu. Sekarang ini kita lanjut ke pembahasan performa dari Huawei tablet MatePad Air ini. Nah, kalau kita lihat MatePad Air ini sendiri dia itu udah hadir sama Harmony OS 3.1. Yang pasti dia ini udah bisa kerja secara seamless atau secara mulus dan bisa bekerja juga di berbagai device lain dari Huawei. Dari chipsetnya, chipset MatePad Air ini dia itu udah pakai Qualcomm Dragon 888 atau Qualcomm Dragon 888. Walaupun dia pakai Snapdragon 888 yang gampang panas itu, kita ini perlu apresiasi Huawei karena Huawei ini udah berhasil ngatasin masalah dari chipset tadi yang gampang panas dan performanya yang bisa naik turun kalau misal dia udah overheat. Chipset ngebut dan performa ala flagship itu juga udah ditunjang sama kapasitas baterai sebesar 8.300 mAh. Nah, kalau kita lihat 8.300 mAh itu kan udah lumayan gede ya. Di sini tuh kemampuan untuk chargingnya juga udah mencapai 40 watt. Nah, apa sih Huawei ini selalu ngotot sama branding dia yaitu PC Like Experience. PC Like Experience apa sih? Well, ini itu karena ada hadirnya WPS, PC Office yang bekerja selayaknya versi desktop. Tapi yang kita tahu nih, kebanyakan WPS Office ini dia itu ada pada tablet sama handphone. Tapi kalau misalkan pada tablet sama handphone itu, dia itu merupakan versi mobile. Jadi pengerjaannya atau kemampuannya itu nggak seleluasa kayak kalian pakai di desktop. Dengan kata lain, kalau kalian kayak mau buat presentasi, nambah-nambahin animasi, terus kayak mau insert table gitu, kalian ini udah bisa pakai akses di WPS PC Office tanpa harus repot-repot kalian bawa laptop kemana-mana. Jadi di tablet ini kalian udah bisa menggunakan fitur-fitur itu gitu. Kalau kalian mau buat presentasi atau kalian mau ngerjain tugas itu kan biasanya kita nih lewat Word ya atau lewat PowerPoint. Di sini karena Huawei sendiri dia ini tidak disupport dengan Microsoft, jadi Huawei ini kalau misal kalian pakai Huawei MatePad Air ini kalian udah bisa akses lewat WPS PC Office. Jadi kalian jangan khawatir kalau misalkan kalian mau ngerjain tugas kampus, tugas sekolah, atau mau bikin Word, kalian udah bisa diakses dari WPS PC Office tersebut. Untuk kameranya sendiri, kalau kita lihat, kayaknya sih emang jarang ya penggunaan kamera tuh di tablet karena mungkin yang bodinya terlalu besar atau terlalu sulit mungkin untuk foto-foto. Tapi Huawei ini tetap menghadirkan fitur kamera dengan kamera belakang itu sebesar 13 megapiksel, sedangkan di kamera depan atau kamera selfie dia menyediakan sebesar 8 megapiksel dengan ada fitur tambahan yaitu fitur Follow Cam 2.0. Nah, fitur ini tuh mirip kayak di iPad. Jadi kalau misal kalian ada Zoom meeting mungkin atau lagi telepon sama teman-teman kalian, fitur Follow Cam ini tuh dia bisa mendeteksi atau mengikuti pergerakan kalian. Kemudian ada di fitur urusan audio. Biasanya kan audio itu nyambung sama kamera kalau kalian nge-record video atau mungkin kalian mau dengerin YouTube atau dengerin musik, biasanya kan audio itu ngaruh ya. Nah, untuk di MatePad Air ini audionya itu diberikan fitur algoritma Huawei Houston 8.0 yang mampu menyaring noise. Jadi kalau misal ada keberisikan di sekitaran kalian, suaranya tuh bisa disaring lewat speaker ini. Nah, juga Huawei ini tuh nyediain 4 buah speaker dengan kualitas tuning yang oke banget nih guys. Dan karena dari tagline-nya sendiri yaitu PC Like Experience, Huawei ini tuh menyertakan beberapa aksesoris tambahan. Contohnya kayak ada smart keyboard magnetic, terus ada stylus, ada juga mouse Bluetooth selama masa pre-order. Kalau untuk
kalau kita ngomongin konektivitas nih guys, MatePad Air ini tuh udah dilengkapi sama Wi-Fi 6 dan ada Bluetooth 5.2. Nah, untuk SKU-nya sendiri, MatePad Air ini tuh dia hanya tersedia di 8 GB dan 128 GB untuk storage-nya. Tapi kalian tuh masih bisa nambah menggunakan OTG atau layanan cloud. Kalian kalau mau memperbesar ruang penyimpanan tuh masih bisa oke banget guys. Jadi untuk harga 7 jutaan aja nih guys, dia ini kayaknya nggak berlebihan kali ya. Kalau misal MatePad Air ini udah dapet gelar sebagai tablet flagship killer. Coba kalian bayangin. Nah segitu dulu mungkin untuk kita nge-review Huawei MatePad Air ini. Sekarang waktunya kalian buat like, subscribe, komen, dan bagiin ke teman-teman kalian ya guys. Jangan lupa juga kita ini akan ngebuka membership dan juga ada giveaway. Jadi jangan ketinggalan untuk informasinya nih. Jangan lupa juga untuk nyalain notification di YouTube kalian karena itu akan ngasih informasi nih kalau misal kita nanti upload video baru. Dadah!